besar kami persilahkan untuk berikan tausiah dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Para masyayikh wa kiai, para binispo sedaya ingkang kawula mulyakaken, para pejabat, para pimpinan Kabupaten Ponorogo wabil khusus niki kanca kula, sedherek kula sing potongane enggal. Lagi iya teh masa potongan model apa neh. Potongan kok jenenge molet. Iku kaya cah cilik sing molet ngono. Bu Wakil Bupati Enang dipun sebat asmane Bunda. Mungkin tetes bundanya kanca-kanca sak Ponorogo. Ketua. Oh ngoten nggih. Rencang-rencang anggota dewan sedaya mawon ingkang boten rawuh wonten dalu punika sebat penting mugi kerawuhan panjenengan dados binae rencang-rencang jamaah ingkang sami rawuh wonten dalu punika. Para hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken ngapunten ingkang agung. Senaos hati kedalem anggenipun dalem sowan mugi-mugi boten ngirangi khidmah lan situasi positif ingkang sampun panjenengan bangun mulai awal kala wau. Dan yang tidak kalah pentingnya moga-moga pertemuan kita ini benar-benar merupakan sesuatu yang bermanfaat fid wa dunya hatal akhirah. Aslinya bukan pada pengen untuk gini. Nah, sebabnya lawang menangi wis suwi tasapurane kok telat. Ternyata ini adalah satu antisipasi supaya THR-nya tidak double. Pancen bupatimu itu hitungan banget. Tapi muga-muga kambek rakyatnya, kambek masyarakatnya ganti benar-benar memiliki niatan yang tulus dan pada akhirnya selalu didampingi oleh taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kumpul sedaya pimpinan wonten Kabupaten Ponorogo niki estu tansah dipun paringi wilujungan. Oh iya, jelas. Lho, bupati lho kan duit. Makanya kalau ngomong kanjang, kalau ngawas saya sudah ditanya Ponorogo itu Masya Allah. Tapi tak apa-apa, sate ini Ponorogo tetap yang terbaik. Jadi gak masalah. Gak ada duitnya gak apa-apa, sepenting iso dari sahur. Bahwa yang kau muliakan. Acaranya apa? Acaranya apa? Ngajinya apa? Maksudnya ngajinya apa? Berteduh. Ya muka-muka pokoknya sambil kabeh di ngapura oleh Allah Ta'ala. Mumpung ini bulan Ramadan, ini adalah syahrul maghfirah, ini adalah syahrul Quran. Muka-muka awake dhewe kabeh untuk berkah bulan Ramadan, sedaya kalepatane awake dhewe, kesalahannya awake dhewe, zahir batin muka-muka dipusek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini moga-moga merupakan satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa kok arani sedikit ya karena wong kula sing kiai mon mboten pate amal lho meneh sing gak pate kiai. Nggih. Sajane amal di bulan Ramadan menika super istimewa. Artinya walaupun mungkin itu adalah rutinitas kita, tapi kalau kita lakukan di bulan Ramadan maka pahalanya akan sangat berlipat ganda.
Misalnya jenengan sholat, misalnya jenengan sedekah atau apapun itu tentunya, kalau masuk di bulan Ramadan semuanya serba dilipat gandakan. Kullu amal ibni Adam, semua amal yang bisa kita lakukan itu selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal. Al hasanah bi asyri amsalha. Satu kebaikan, satu hal positif yang bisa kita lakukan itu mungkin berlipat ganda sampai 10 kali lipat. Bahkan ila sab'imi'ati dhifin, atau bahkan mungkin sampai 700 kali lipat. Atau di kitab-kitab yang lain ila masya Allah, sampai lipatan yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Lah untuk puasa ini sing awake dhewe gak pate poso. Poso niku mergo enten iqamatus shaum. Jadi poso itu meh padha karo salat, bukan hanya sekedar fi'il shalah. Makanya bahasane Kanjeng Nabi, inna ummati la yazalu bi khair ma aqamu syahr Ramadan. Kita semua ini insya Allah akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selama kita bisa iqami syahri Ramadan, benar-benar menegakkan, melakukan puasa sebenar-benarnya. Lah itu sulit. Tapi yang paling menarik itu sebetulnya adalah pertanyaan para sahabat. Di antara hal-hal sulit itu yang paling penting apa yang tidak kita lakukan? Wa ma khizyuhum fi idha'atihi ya Rasulullah. Dianggap tidak menghargai, tidak menghormati, tidak melaksanakan keharusannya di bulan Ramadan itu apa? Kata Rasulullah, intihakul maharim. Ketika kemudian kita melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Artinya gini, bolong. Sampeyan itu salah, ya tidak masalah. Tapi tolong jangan salah, jangan melakukan dosa-dosa yang gawat di bulan yang sangat spesial ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila fihi zinan aw syariba khamra, siapapun yang melakukan dosa-dosa besar di bulan Ramadan, la'anahu wa man fis samawati ila mislihi minal haul. Siapapun yang melakukan kesalahan berat di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan laknat Allah dan seluruh penghuni langit sampai puasa tahun depan, sampai Ramadan berikutnya. Permasalahannya, fa imma qabla ayyudrika syahra Ramadan. Kalau kemudian di pertengahan tahun depan kita tahu-tahu hatam, tahu-tahu game over, pemainku sampai harus mencolok. Kok tahu-tahu awal dewe modern, nah, paling. Maka falaisat lahu indallahi hasanah yattaqi biha annar. Maka bisa dipastikan, kata Rasulullah, kita tidak punya pahala yang bisa kita andalkan untuk menjadi antisipasi neraka. Karena begini, izud dunia itu bil amwal, tapi wa izul akhirah bisalihil amal. Kita kalau mau dihargai, kalau mau istimewa di dunia, maka mohon maaf memang rekeningnya harus agak sehat. Makanya kalau bupati gak pakai sehat rekeningnya, jadi akhirnya uangnya yang ngentahi apa mana masalah, gak usah dibahas lagi. Ngaji ya itu nang dunia dimanapun sudahlah, orang mau sebusuk apapun, tapi kalau rekeningnya sehat itu tetap dihargai orang. Ono wong super soleh tapi gak duwe apa-apa, kabeh wong super ruwet tapi rodok
duwe apa-apa terus ketambahan loman. Lepas diri loman. Pilihan bupati. Ya gak saya kakak kagel ya. Pilihan lurah sebenarnya ya. Adalah ya. Ono kiai ahli poso, yakni poso sunat maksudnya, mujahadah saged kiai wiridan saged, terus Quran saged, ngaji istiqomah, bakhil pelit apa maneh gak duwe duit kambe wong super wet duwite oke Jumatan gak tahu apa maneh jamaah sholat id madhepe ngetan tapi loman sugih loman iki lek nyalon lurah sing dadi sendi. Nah itu masalahnya. Makanya izzud dunya bil amwal. Tapi apapun wa izzul akhirah nek awake dhewe pengen mulya, pengen gagah nalika sowan Allah Subhanahu wa taala bisalihil amal. Ada beberapa riwayat bi kasratil amal. Maka memang kita harus punya tabungan yang cukup untuk kita bawa ke sana. Maka naudzubillah kalau kemudian dosa-dosa kita tidak dimaafkan di bulan yang sangat istimewa ini. Ini bulan, ini pangeran pas ganti-ganti ini. Ganti pol pangeran. Siapapun dimaafkan. Makanya disebut syahrul Ramadan, syahrun awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkun minan nar. 10 hari pertama yang sudah kita lewati dengan penuh semangat mbiyen. Kan sudah. Itu adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun di situ. Tanggal 11 sampai tanggal 20 itu di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Di hari terakhir sampai sesuk bodo, ya iki berarti asyril awakhir 10 hari terakhir ini Allah akan mencabut nama kita dari neraka. Allahumma. Makanya malaikat Jibril tegas mengatakan syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfarlah. Sangat sial ada hamba, ada orang yang menangi Ramadan entek tapi durung entuk pengapurane Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang lain, di hadis yang lain, suatu ketika para malaikat itu tanya sama malaikat Jibril, umat-umat yang bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama nek asmane kanjeng Nabi disebut jawaban paling enggak ben gak sial gitu nggih. Terusane saking abdun tak terus nesek ben wong neraka ya rada paham. Sial adalah orang yang menangi Ramadan, kemudian Ramadan berakhir belum dimaafkan oleh Allah. Kemudian syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Sangat sial ada anak yang tidak berkesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya atau minimal salah satunya, padahal urip, padahal iji ono, di mana berbakti itu pahalanya pasti surga, pasti surga. Super sial ono anak kemudian tidak siap, tidak mau, tidak tergerak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, atau mungkin dia hanya menangis salah satunya, padahal berbakti itu pahalanya mesti surga. Yang ketiga disebut sial adalah alladzi idza dzukirta indah falam yusalli alaik. Orang yang namamu disebut kemudian dia tidak baca sholawat kepadamu, pasti sial. Artinya pasti sial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Sekarang terus nih, aku mau terus cerita apa mau lali ya. Kok luar wis dadi lurae. Ternyata wong Ponorogo padha mbek wong Kediri. Pokoke angger loman, duwe duit mbok bentuke piye kok gak cocok. Apa mana? Gak duwe lagi mau welas tenan, saya welas tenan.
Tapi jadi menunjukkan bahwa konco-konco Ponorogo tetap melihat bahwa harus ada sesuatu yang kita pilih bukan hanya karena duitnya. Luar biasa Pak, istimewa. Ini kita sendiri gak mungkin jadi model gini. Artinya lek modal api tok, model niat baik tok, berat Pak. Kok Ponorogo kok jadi, Masya Allah. Masya Allah. Aja sampai lali lu gak sampai hari. Artinya jangan sampai lupa dengan apa yang panjenengan sumpahkan untuk mereka semua. Gini, ini mumpung sama dadak ngomongin lurah, aku malah lali ngaji, aku mau asli ngaji apa lali aku. Kira-kira dia ngomongin lurah. Inna khiyahun nas finadhari syar'i, bahwa orang terbaik dari kacamata agama, kacamata syariat itu adalah alladzina humul ladzina ya'lafuna wa yu'lafun, adalah orang yang benar-benar membangun pribadinya secara menarik, kemudian punya kelayaan untuk ditertarik. Wa khasatan hina yakununa fi mansibin au mas'uliyah, wa khasatan hina yakununa fi mansibin au mas'uliyah. Apalagi kalau kebetulan orang tersebut adalah orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala untuk memiliki satu jabatan penting di lingkungannya, memiliki tanggung jawab yang besar di masyarakatnya. Ya contohnya kayak Mas Fren ini, jan aku dewi jan piye, aku biar kenalin piye, aku sampai saat ini tetap saya sesali itu, piye ceritane gitu. Artinya bahwa harus selalu sadar betul, seorang pemimpin itu harus selalu berusaha, berupaya memaksimalkan semua daya yang ia punya untuk membuat masyarakatnya tertarik, dan memang dari dalam dirinya ada sesuatu yang punya kelayaan untuk ditertarik. Karena begini, iz qad yang zalikuna ila suwarin minal ghildah wal jafwah hina yakununa matlubin la talibin. Ini ciri kita Pak, ini ciri kita. Makanya sekarang ini ngundang aku kan ngaji loh, maka kita akan ngaji. Karena begini, tidak jarang alias rodok sering atau malah oke, tapi saya nggak ngerti kalau di Ponorogo nih, tapi ini ngomongan kitab, jadi jangan salah paham. Artinya saya sama sekali tidak tendensius untuk ngomong ini ngomongan kitab. Karena kadang-kadang ya semono lah penai, kadang-kadang uang iku nek durung dadi apa-apa luar biasa apike. Tapi nek wis dadi apa-apa utawa bahkan wis dadi sapa, yang zalikuna ila suwarin minal ghilzati wal jafwah, tahu-tahu penyakitnya satu persatu muncul, mulai aut-autan, sakarepe dhewe, gak kena dijak omong. Hina yakununa matlubin. Oh, kalau nggak punya uang itu bukan penyakit ya, pemimpin nggak harus selalu punya uang. Saya hanya ngomong kalau nggak punya uang itu normalnya sulit jadi pemimpin. Tapi ketika sudah jadi pemimpin, maka dia akan, yang dituntut adalah niatan yang baik, an-nushu lil ummah, niatan yang baik untuk masyarakatnya. Kapan dianggap dia mulai bergeser dari hal yang istimewa, positif, yang baik ke arah yang tidak baik? Hina yakununa matlubin la talibin. Ketika kemudian kemarin ketika kampanye dia selalu turun, tapi setelah jadi digolei angel ya katakuan. Nah itu. Tapi insya Allah kancamu sitok iki ora. Lah wong kula wingi nare ngomong medal teng TikTok teng HP kula niku. Kok ono bupati niku dengan sangat gak duwe penggawean dolanan ngene lho. Dolanan ngene ya. Kene kan kok ono bupati model ngono kuwi. Bupatimu acaranya bar buka nyapa bro. Bupati model ngono kuwi insya Allah selalu mudah untuk ditemui, selalu mudah untuk disambati, dan selalu berpikir untuk rakyatnya. Allahumma dengan kau hadiri rakyat. Pulau jenengan ini pada-pada rakyat. Kita ini semuanya memiliki skala nopo nih. Artinya ada beberapa orang yang memang punya kekuatan untuk memberikan masukan, nasihat dan sebagainya. Ada yang kekuatannya hanya
selalu berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya para pemimpin kita benar-benar selalu dalam penjagaannya, selalu dalam pertolongannya. Allahumma amin. Pun awake dhewe ngajine nyap ngomongin bupati. Bupati biarlah bekerja dengan porsinya, kita sebagai rakyat menjadi pribadi yang ternyata lho masalah. Awake dhewe dadi rakyat. Kula tasih kemutan dari Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Allah dalam qulubul muluk biyadi. Semua pikiran, semua perencanaan, semua yang ada dalam hatinya para pemimpin itu semuanya ada di tangan saya. Ini dari Allah taala nih. Awalnya ngeten, ana malikul muluk. Saya ini presidennya presiden, rajanya raja, bupati ini bupati. Qulubul muluk biyadi. Semua pikirannya ada di tangan saya. Artinya Allah Ta'ala perso kabeh sampai apa semono ning otaknya para pemimpin itu dan perencanaannya para pemimpin Allah perso semua. Faman ata'ani ja'altuhum alihi ni'mah. Kalau kita sebagai masyarakat membangun pribadi kita penuh dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, insya Allah akan ditakdirkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk memimpin mengarahkan kita, untuk pemimpin yang membersamai kita. Tapi faman asani ja'altuhum alaihi nikmah. Nikmah betul. Sing awal itu nikmah gawe ain, sing kedua kuwi gawe qaf. Nikmah. Maka ketika kemudian kita secara personalia, secara pribadi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengirimkan pemimpin-pemimpin yang hanya akan menyengsarakan kita dan membuat kita nelongso dari hari per harinya. Iku kabeh awake dhewe sebagai rakyat. Makanya dawuh pengiran fala tashghulu qulubakum bisadil muluk. Kamu jangan repot-repot, jangan kemudian membuat satu atraksi untuk mencemooh, mengolok-olok para pemimpin-pemimpin. Fala tashghulu qulubakum bisadil muluk. Walakin tubu ilayya. Sudah, kamu secara pribadi sebagai masyarakat kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo ada sangka perintah lan ngedoi larangane utawa cegai Allah Subhanahu wa taala. Walakin tubu ilayya u'atifhum alaikum. Niscaya para pemimpin akan saya timbulkan kasih sayang untuk rakyatnya di dalam hati terdalamnya. Itu yang paling penting. Karena yang wis dadi ngeten iki awake pun betul kena demek. Wis ora paham sakjane ponoko arep diapakne wis gak paham. Maka kita hanya bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga para pemimpin yang ada di Ponorogo ini benar-benar, sekali lagi benar-benar mendapatkan taufik, pertolongan, rambu-rambu yang jelas untuk kemaslahatan masyarakat Ponorogo. Allahumma amin. Pun ngoten. Wis saiki ngaji ya. Walhasil kata malaikat Jibril dalam sebuah hadis qudsi, hanya 4 kelompok yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan. Kan satu pagi para malaikat bertanya pada malaikat Jibril, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan? Jawabannya, nazara ilaihim wa 'afa anhum wa ghafara lahum. Allah akan selalu melihat kita semua dengan penuh kasih sayang, memaafkan semua kesalahan kita, bahkan menghapus dosa-dosa kita. Tapi illa arba'ah, kecuali 4 kelompok, kecuali 4 orang. Yang pertama siapa? Mudminu khamrin. Orang yang ketika Ramadan dia tidak mampu mengendalikan nafsunya untuk tetap mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Cicindem-deman di bulan Ramadan. Insya Allah kawan ini. Yusuf yang gini gitu. Yang kedua, akun liwalidayhi, anak yang durhaka tidak akan pernah mendapatkan ampunan ketika bulan Ramadan. Apapun alasannya, apapun situasinya. Yang ketiga, qati'ur rahim. Siapapun di antara kita
yang punya keberanian untuk memutus tali persaudaraan, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bahkan di bulan seistimewa Ramadan. Yang terakhir adalah musyahin. Musyahin. Wa mal musyahin ya Rasulullah? Wa manil musyahin ya Rasulullah? Musyahin itu siapa kata Nabi? Al-musahin alladzi la yukallimu akhahu fauqa salasati ayyam. Orang yang nyatu jangan biasa nyatu betul. Ngenengi. Orang yang memang tidak siap untuk memaafkan temannya. Wis gampangan ini. Orang yang tidak siap untuk melupakan kesalahan-kesalahan orang lain dan tidak siap untuk berbaikan dengan temannya, dengan saudaranya. Itu adalah al-musyahin. Allah Subhanahu wa taala sangat membuka pintu maafnya. Kenapa kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, kemudian tidak mencoba melatih diri untuk saling memaafkan? Muga-muga awake dhewe gak mlebu 4 kelompok ini. Dan pada akhirnya rahmat Allah taala, maghfirahnya, dan pada akhirnya kita benar-benar terbebas dari api neraka. Allahumma amin. Kula niku suatu ketika iblis itu pimpinan kita semua. Iblis itu suatu ketika ditanya, kamu kok tetap semangat menggoda orang-orang, khususnya umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana umat Mbah Kanjeng Nabi Muhammad itu mudah sekali mendapatkan ampunan. Sama itu dosa, 60 tahun, 70 tahun. Satu kali tobat dengan penuh keseriusan dan kesungguhan, maka semua dosa itu langsung hilang. Apa gunanya? Kamu goda itu apa gunanya? Manfaatnya apa? Kata iblis, ma'ajazani banu Adam. Tidak bisa. Saya tetap akan punya banyak teman. Fala yu'jizuni fi salas. Minimal ada 3 hal yang tetap akan membuat mereka menemani saya di neraka. Ditanya, apa itu? Yang pertama adalah hal-hal yang memabukkan, dem-deman. Sampai kiamat, dem-deman ini akan tetap menarik. Padahal kata iblis, idza saqiya ahaduhum akhadna bi khizamatihi faqudna haitsu nasha'u wa amila bima ahbabna. Padahal siapapun dari kita yang naudzubillah min dzalik kemudian mabuk, kemudian hilang akalnya, hilang nalarnya karena mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, kata iblis, ketika dia sudah mulai mengkonsumsi, langsung bun-bunane kacau. Akhadna bi khizamatihi. Khizamah bun-bunan. Napa bahasa Ponorogo? Sami. Sami bun-bunan. Biasa bun-bunan dengan bun-bunane kacanda. Faqudna haitsu nasya'u. Kemudian saya tuntun ke tempat yang saya mau. Fa'amila bima ahbabna. Kemudian dia di sana akan melakukan apapun yang semuanya saya suka. Ketika kamu mulai mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan, kata iblis, ini mesti menarik hati. Ini selalu sesuai harapan. Artinya harapannya iblis. Makanya tadi di awal saya ngomong, angel ngatasi iblis. Misalnya awal duit gak mendem, iblis jadi duit jimat yang kedua. Yang kedua apa itu? Idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa amila bima yandam. Kalau dia itu kebetulan Pak Kaji atau bahkan Pak Kiai, kan orang pada mendeman, atau malah belas gak tahu mendem, maka dia ambil jalur lain untuk mengajak Pak Kaji tadi atau tokoh tadi itu menemani dia di neraka. Apa itu? Diajak gampang ngamuan. Ya.
Ciri-cirine wong ngamuk sing sesuai arahannya iblis, idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa amila bima ya'lam. Ketika ngamuk, ketika emosional, ketika super emosi, maka dia akan ngomong yang tidak sesuai fakta. Dia akan melebih-lebihkan apapun, yang penting bisa menegaskan emosinya, menegaskan kemarahannya, menegaskan bahwa orang yang dimarahi benar-benar salah dan tidak akan pernah punya kelayakan dimaafkan. Dan pada akhirnya dia akan penuh penyesalan atau dia akan sangat menyesali apa yang dia lakukan. Maka di kata-kata para ulama, iyyaka wa izzatal ghadab fa innahu yufdi ila dhullil irtifa. Iyyaka wa izzatal ghadab. Kamu itu jangan sampai jadi pribadi yang emosional, jadi pribadi yang suka marah. Kamu harus tahu, ketika kamu emosional, ketika kita semua ini kemudian marah dan lepas kendali atau lepas kontrol, maka kamu harus tahu, setelah kamu marah, kamu sebentar lagi pasti akan bingung, panik, cari bantuan untuk minta maaf. Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bisa kita lihat di televisi ataupun di media sosial, yang ngamuk luar biasa, sesuai bingung. Kami atas nama pribadi mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas berapa banyak ngamuk nendang omahe wong atau nendang sopo, bahkan bedil sopo, kemudian besoknya kami mohon maaf. Ini sudah sesuai rancangannya iblis, karena ketika kita emosi maka kita akan melakukan sesuatu yang pasti akan kita sesali. Yang ketiga, nah ini kabeh. Ini meh kabeh kena penyakit iblis atau godaan iblis yang ketiga, bahaya kok. Wa nubakhsiluhu bima fi yadihi. Saya akan pastikan semua anak Adam punya watak bakhil, pelit, medit, apa nih Pak? Metitil, apa? Meleki, apa nih Pak? Hanya oh di atas kecil. Saya akan pastikan dia akan jadi pribadi yang bahasa halusnya gemi. Emang, nggih, onten. Nggih. Wa nubakhiluhu bima fi yadayhi wa numannihi bima la yaqdiru alaihi. Akan selalu kami bangun hal-hal yang sebetulnya dia sama sekali tidak akan pernah mampu melakukan itu. Sama tahu gak? Sajane sampean duwe niatan besar untuk berbagi. Tapi mau ya Allah ini mulai kakek sampean. Misalnya sampean delok ana wong njaluk ning omahe tanggane. Ana wong njaluk nang omahe tanggane, ning ngarep omahe tanggane. Kowe ngomong ning atimu, iki golek mau ning aku, kak kei 20.000 lah. Tapi mbasan teko tenan. Awakmu buka dompet enek 5.000, 20.000. Sidane 5.000 sing metu. Tahu apa gak? Ah iki maksudnya. Wa numannihi bima la yaqdiru alaih. Kok masih 20.000 ini. Wah, iki 5.000 lah harus cukup ini. Nanti. Oke. Benar-benar kita sudah sejalan dengan iblis. Cocok dong. Niki pun on the track. On the track. Akhirnya iblis takoi, ya, wis paham ya? Yang pertama apa? Jurus iblis, mabuk, mendem. Yang kedua, ngamuan. Yang ketiga, itu adalah jurus untuk mengajak kita semua menemani dia ngopi di neraka. Ya, guys ya. Pernah? Nah, apa kok ngopi nang kono? Tapi itu ngerti. Ngopi nang kono itu kopi itu duduk. Apa yang kita lihat setiap hari di sini. Kopi di sana itu adalah keringat orang-orang yang ada di sana plus nanah dan darahnya. Itu menu kopinya di sana. Yo kayak iso milih enek kuwi tok. Enek kuwi tok, tapi dijamin golek rokok cepet ning ngono. Sebabe geni nih otak.
Iblis kemudian ditanya, nek ana wong kuwi gak doyan mendem, ya ora ngamukan. Ya lo mat. Ayo piye? Sihami, ini jawaban iblis. Alladzi lam ukhti biha, alladzi armi biha wa lam ukhti an-nisa. Sihami alladzi armi biha wa lam ukhti an-nisa. Jurus saya terakhir untuk memastikan dia harus mampir ke neraka adalah godaan lawan jenis. Ana wong kuwi yo ora kedoyan, ora tau mendem, ora ngamukan. Tapi kata iblis, panah ini ketika saya lempar, menurut pengalaman iblis gak tahu meleset, gak tahu nyimpang, selalu akur. Maka betapa penting kita harus selalu meminta pertolongan Allah untuk selalu mendapatkan perlindungannya. Muka-muka adik kakek paling selamat. Nggih. Yo ora dadekno wong sembah lha apa meneh ning wulan-wulan ngene iki. Wulan. Iki cara Kanjeng Nabi niku jenenge Ramadan niku pada di antaranya adalah Syahrul Sabri. Ana jenenge Syahrul Muasa. Ini adalah bulan kebaikan. Ana gak wong sing biasane belas gak tau nglakoni apik tapi Ramadan mu apike gak karuan. Lho. Akeh wong mau pengen berbuat baik di Ramadan itu banyak dan itu memang gawane bulan sama. Gawane situasi. Jenenge Syahrul Muasa. Kata Rasulullah dalam satu khutbahnya yang kemudian disyarahi oleh para ulama, ay muasatil muhtajin ma tajudu bihi an-nafsu minal khairi wal fadli. Siapapun yang punya perasaan mampu untuk berbagi, entah itu berbagi apa saja, dia akan berbagi. Ya, bulan ini makanya dawuh Kanjeng Nabi, ini giling-giling nih. Ibu-ibu umur kontur, bengi, wis gak sida kapan-kapan nek. Mun nggih? Lah suruh mundur. Mesakne lho. Apa? Kalau ora poso ya bagus. Siapa tahu, walaupun nggak puasa tapi kamu sahur, niatmu wis dicatat oleh pangeran. Mergo niat yo pancen duwe cangkang dhewe, bagus iku, bagus. Saya gak terlalu saya duduk titik aja, iki mari langsung mulai mari. Syahrul Muasa. Kata Rasulullah, beliau ndawuhne bahwa fala yataraddadu ahadun minhum, yakni minan nas maksudnya. Tidak ada satupun dari kita yang ragu untuk berbagi kebaikan. Coba bahasanya, fala yata'addadu ahadun minhum ma yajidu min nafsihi al-qudrah ala badli ma yaqdiru alaih illa fa'al. Tidak ada satupun dari kita yang punya perasaan, punya kemampuan untuk berbagi kecuali berbagi di bulan yang istimewa ini. Kata Rasulullah, beliau melanjutkan, ana wong iku sing yuwasi bil mal. Ada beberapa orang itu di bulan Ramadan, lo mana gak karuan, duit ya didem tuh. Duit ya didem tuh. Sangoni 10.000, 20.000, 50.000 atau bahkan lebih. Sangoni. Ana sing yuwasi bil ta'am. Mungkin ngetokne duit si rada eman, tapi dia tidak eman untuk berbagi makanan. Gawe kolak rada akeh, digawa nang musala. Kata Rasulullah, ana maneh sing yuwasi bi fi'il khair. Ora tahu sapa masjid, wayah ngene iki sapa masjid. Kemudian lihat masjid gedenya agak kotor, dia bersihkan. Karpete wakeh lebune akeh napa namanya bleduke disaponi, dikebuti.
bitikil khair. Ana maneh sing hanya menyambung silaturahim. Wa rabi bisilah. Silaturahim. Gak tau WA, gak tau nyopo, abodo nyopo. Enak kok. Oh malah kata. Bagus. Bersyukurlah kehadiran Allah Ta'ala jenengan sendiri sopo dulure kancane mek pas wayah abodo. Kok selamat? Boten, itu nduduhane nek awakmu pancen sebentar lagi oleh Allah Ta'ala akan diberi kemampuan lebih dibanding yang lain. Kok iso menungso kaulane Allah Ta'ala kaya sakmene sing diilingi awakmu. Makane Pak Bupati, aku nek pas WA-ne wacane, ojo. Gini, ini khusus orang Mbak Bupati, lan khusus wong sugih sak Ponorogo. Siapapun di antara kita yang diberi rezeki lebih, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi aqwaman yakhussuhum bin ni'am limanafi'il ibad. Ada beberapa orang itu memang oleh Allah Ta'ala nikmatnya itu dilipat gandakan. Bahkan rezeki itu gampangannya duwite itu rapatnya kodok di kancan-kancana. Kancane nyambut gawe mulai jam 6 sampai jam 6 sore. Ente koyo katakan hanya sekian. DE gue nyambut gawe paling 2 jam, 3 jam dapatnya bisa berlipat-lipat. Ono orangnya. Kata, paham gak? Kata, Inna lillahi aqwaman yakhussuhum bin ni'am. Tapi lima nafil itu. Ingat-ingat jenengan-jenengan yang diberi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua untuk kemanfaatan dan kemaslahatan orang lain. Wa yukiruha fihim ma badaluha. Harus diperhatikan jenengan-jenengan yang hari ini kebetulan lagi di atas secara kualitas keuangan atau rezeki. Ingat-ingat, rezeki itu akan tetap berada di tangan sampeyan selama jenengan mau berbagi. Ma badaluha itu dari Nabi. Mau percaya kena, gak mau percaya kena Bupati. Tapi itu Nabi nih sampeyan. Ma badaluha. Fa idza mana'uha naza'aha minhum. Kok mulai gak gelem berbagi, siapapun di antara kita yang diberi kelebihan rezeki kemudian tidak mau berbagi, tidak memiliki kepekaan terhadap orang lain, kamu harus siap-siap bahwa rezeki ini akan segera dicabut oleh Allah Ta'ala. Naza'aha minhum, akan dicabut, fahawwalaha ila ghairihim, kemudian akan diberikan, akan diletakkan di tangan yang lain, yang siapa tahu dia lebih bermanfaat ketika memegang rezeki itu. Makanya sama ngati-ngati, ojo sampai awakmu kabeh sing duwe duit dina iki utawa rodok sugih atau bahkan sangat kaya kemudian punya pedoman iki aku sugih mergo karewangi bakhil. Oh tidak bisa. Sing iso nyebabi awakmu duwe iku Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mughni, Ar-Razik, Al-Wahhab. Maka Allah juga akan sangat punya kemampuan untuk mencabut itu semua dari tangan kamu. Makanya muga-muga awake dhewe iso madhep rek pengiran ketika nikmat itu ada di tangan. Aja sampai koyok yang didhawuhkan oleh para ulama, di antaranya adalah Shahidul Hikam, beliau mengatakan nek awake dhewe gak iso madhep nang pangeran pas nalika penak, maka Allah akan memaksa kamu menghadap kepada Allah, mendekat, ingat dengan Allah ketika kamu susah. Naudzubillah min. Ojo sampai kowe kelingan pangeran pas susah. Uzkurillah fis-sarah. Kamu harus selalu ingat kepada Allah ketika bahagia, yazkurka fis-sarah. Maka kamu akan mudah mendapatkan solusi ketika kamu mendapatkan satu masalah. Jadi ini pas seneng, kowe kudu cedhek mbek pangeran. Mergo uang seneng itu berarti mek ngenteni susah. Ana uang suweneng terus. Maka usahakan ketika kita lagi seneng iling pangeran. Idza lam yuqbilillahu 'alaika idza lam yuqbilillahu 'alaika fi mulatafatil ihsan
ketika Allah tidak tertarik untuk membuat kamu dekat. Ketika nikmat ada di tangan, maka kamu akan dijerat dengan namanya salasilul imtihan, cobaan yang bertubi-tubi, yang membuat pada akhirnya kamu terpaksa pasrah, senden, malih, sobo masjid, Quran wis bleduken 4 senti, terpaksa megemeknya. Kan Quran kan bledukennya tipis-tipis, karena Ramadan kemarin sempat kamu pegang kan? Nah, Ramadan tahun ini dipegang lagi. Usahakan besok jangan nunggu Ramadan, supaya Qurannya gak kaget. Moga-moga apapun situasi kita, moga-moga kita selalu ditakdirkan untuk memiliki kesempatan, memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting di saat-saat yang sangat istimewa ini, kita juga jangan sampai lupa untuk terus mendoakan keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Moga-moga dijadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, dan moga-moga keluarga kita benar-benar keluarga yang langsung mendapatkan penataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, belum perlu matur kata-kata, pokoknya muka-muka sama kabeh tansah pikantuk rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinaringan sehat, pinaringan panjang yuswa, rezeki manfaat, barokah tamrah, manfaat tuh manfaat itu benar-benar peruntukannya benar-benar bisa sampai banggakan di hadapan Allah. Barokah muka-muka masih mokoknya tapi terus mudah. Allahumma kamu gagalkan duit macam aminmu atau bandar ya, melas tenang beneran. Janganlah muka-muka paling gampang sama paling rezeki. Pun kalau kita namun itu sakit pelatuakan, sepeda malah terakhir kalau namun sakit dilunakan, muka-muka Kabupaten Ponorogo, STS menjadi kabupaten yang apa tadi, hebat, apa mau? Hebat dan oke, hebat dan bermartabat. Dan moga-moga para pemimpinnya selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bupati ini, wakil bupati ini, semua aparatnya yang ada, semoga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting Pak, sama ini pengiran ini penting Pak. Gini sok-sokan molat kayak. Tapi benar-benar gue lagi seneng, gue lagi cocok ini. Artinya tidak ada. Sebetulnya apapun yang bisa kita tampilkan secara penampilan kita itu semuanya penilaiannya sangat tipis, tapi yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan. Makanya moga-moga Pak Giri sesuai dengan apa janji-janjinya, sesuai. Wong kula niku lho, kula niku sempat tinggal kira-kira saudara Giri. Saya itu masya Allah, kula niku takoki wong, ini jagone Bupati sinten? Kan dulu ya, paling Bupati Ponorogo, anu fokus melas. Melalui sama mau masya Allah saya itu. Kalau ini pun bolak-balik ke budi-budi cerita, ya di Ponorogo ini atau di kesempatan di mana-mana. Kalau ini cedok oleh Pak Giri jangan benar-benar betul sengaja. Saya itu, mungkin tentang daerah lu cedok. Tentang daerah ngopi ini mau cedok. Kalau santri dengan terus ngomong santri, apaan gitu. Wah ya, anak santri malah numpak pesawat bisnis, kiai ini kan numpak ekonomi. Astagfirullahaladzim. Tapi betul apa? Dari situlah awal apa namanya kenal gula dan kemudian demen gula dari saudara Giri. Saya itu saudara Giri ini, Gus, dia beri selamatan. Pulau Kintuni pedit sis, gak usah. Lu betul bahasa ini apa? Pulau Kintuni pedit sis, gak usah. Betul. Teko teman, yang gawa pedit teman. Ya, pokoknya cuintar saya itu luar biasa. Mungkin paling panjang umur, paling padang, masya Allah, alhamdulillah. Lan terus kompak Pak, senang terus kompak. Bu Wakil Bupati, apapun ya, jadi politik itu menunggu, tapi tetap usahakan kekompakan. Ngerti? Mereka al-ulfah niku anak nyebabi barokah, tapi al-furqah niku nyebabi syakawah. Yang terus syakawah betul. Celoko. Barokah itu mundai kebagusan. Jadi muka-muka semua saja, ya masyarakatnya, ya para pejabatnya, muka-muka memiliki kekompakan untuk Ponorogo yang hebat, bermartabat, dahsyat, penuh berkah.
Nah ya, pun ngapunten ingkang agung, ngapunten saestu, ngapunten donga dinonga akhir lho apumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ya bayar. Bayar lho iki. Semuanya bayar. Dek kan bayar. Malas. Ya Allah. Betul tidak ada apa. Jadi konsep nasib. Dua bupati konco, wis ngene iki nasib. Ya Allah. Liridallah wa lihusri maqasidina wa bului amalina wa istijabati adiyatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ولوالدي وللمؤمنين ولجميع المسلمين يا رب العالمين انك انت الغفور الرحيم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا يا الله انا نسالك بحق الصراط الفاتحه المعظمه والسبيل المسني والقران العظيم ان تجعلنا من اهل الخير وان تعاملنا معاملتك باهل الخير وان تؤتينا كل خير وان تفضل علينا بكل خير وان ترزقنا كل خير وان تحفظنا في دين انفسنا واولادنا ازواجنا تلامة البدايه اصحابنا يا الله من كل فتنة ومحنة وضيق إنك ولي كل خير متفضل بكل خير مؤتي كل خير مالي كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب يا الله سلمنا يا الله سلمنا جميعا من آفات الدنيا والدين سلمنا من آفات الدنيا فتنها سلمنا من خاف المحاذير بحق قولك سلام قولا برب رحيم سلام قولا برب رحيم يا ميسر كل عسر يسر مرادنا بفضلك الواسع يسر أمورنا كلها ولا تعسر علينا تمم بالخير تمم بالخير تمم بالخير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Demikian tadi kita baru saja mengikuti bersama Maos Sarengkus Kausar, semoga